sudah dilakukan. Jadi kita nggak melakukan forecasting lagi, angka-angkanya sudah ada. Nah, kemudian dari forecasting kita melakukan valuasi kan ya, valuation. Untuk melakukan valuation kita perlu cost of capital. Nah, cost of capitalnya kita hitung di sini. Untuk informasinya beberapa given. Si APM-nya berapa ini? Kalau saya 12,3%, Pak. 12,3 ya. Let's see. Kan risk free rate ya. Ditambah beta kali risk premium ya. Ya, 12,3 ya. Ya. Nanti hati-hati, misalnya Anda mengerjakan soal, hati-hati kalau di sini informasinya kan risk premium ya. Berarti kalau risk premium itu sudah merupakan angka yang langsung dikalikan dengan betanya. Tapi kalau informasinya adalah expected rate of return, ya, expected rate of return itu artinya yang diminta oleh investor. Dan kalau informasinya seperti itu, maka harus dikurang dulu dengan risk free rate. Ya, jadi kalau risk premium itu sudah selisih expected rate of return, ya, yang diminta oleh investor dikurangi dengan rate yang bebas risiko. Itu sudah risk premium, ya, jadi langsung dikalikan dengan beta. Tapi kalau informasinya adalah investor meminta misalnya 10% misalnya ya, maka itu belum risk premium, ya. 10% itu harus dikurang dulu dengan risk free rate. Kalau di sini misalnya 5,8, maka risk premiumnya menjadi 4,2, ya, itu saja. Kemudian si APM ini kita pakai di sini. Ya. CAPM itu merupakan cost of equity. Ya, ini kita bahas sedikit ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya. Ya, jadi CAPM ini untuk menghitung cost of capital equity, jadi ini langsung kita pakaikan di sini. Di sini untuk cost of capital debt-nya itu given di sini 4%. Jadi mungkin case-nya adalah perusahaan ini pinjam uang atau kredit ke bank. Ya, let's say misalnya 4% sih agak nggak mungkin ya. Tapi ya itulah apa namanya. Jadi ini bunga yang dikenakan oleh bank. Ya. Nah, cuma hati-hati nanti variasi soal ya, mudah-mudahan kita nanti sempat lah ya di sisa waktu 3 pertemuan termasuk sekarang, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, hati-hati ketika obligasi ya, obligasi atau bond itu nanti ada perhitungan tersendiri, nanti melihat juga ratingnya misalnya. Ada yang sudah baca soal UAS tahun kemarin? Atau mungkin sudah mengerjakan? Yang sudah Pak, sudah baca. Sudah dikerjakan, Made? Baru baca aja sih Pak sekilas. Ya, itu di situ untuk soalnya ada perusahaannya utangnya dari 2 sumber, dari bank dan dari obligasi. Nah, yang obligasi itu nanti COC-nya, cost of capital-nya itu ada perhitungan tersendiri. Tapi oke, sementara itu dulu ya. Nah, kemudian ini kita kemudian menghitung WACC, weighted average cost of capital, ya intinya rata-rata tertimbang antara cost of capital-nya debt 4%, cost of capital-nya equity 12,3%, tidak langsung rata-rata ya, bukan langsung rata-rata, tapi rata-ratanya menggunakan rata-rata tertimbang sesuai dengan bobotnya, sesuai dengan nilai debt dan nilai equity-nya ya. Dan di sini ada informasi ya, ini asetnya berarti
ya sekian, kemudian 2020 ya ini saya sorry ini salah, ini 2019 2020. Ya. Karena 2021 itu sudah masuk proyeksinya, belum aktual ya. Aktualnya 2019 dan ini 2020. Oke. Kemudian kita cari perbandingan debt dengan aset dan equity dengan aset tuh tiap-tiap tahun ya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Itu tadi debt-nya jadi berubah nggak Pak? Yang mana? Yang tadi Bapak bilang. Enggak. Itu tadi saya ini yang di WhatsApp grup ya? Iya. Tadi saya hapus ya. Oh, saya tadi pakai itu. Oke. Oke, nanti saya Anissa ya. Oke, nanti saya kasih ini. Baik, Pak. Ya. Ada yang seperti Anissa nggak? Oke, Anissa saja ya. Ya. Jadi mohon maaf tadi saya koreksi. Saya lanjutkan ya. Jadi ini kita cari perbandingannya debt per aset 2019 ini saja ya. Berarti ini dibagi dengan aset. Kemudian equity dengan aset. Ya. Silakan kalau yang kurang jelas untuk 2020 perbandingan antara hutang dengan aset, kemudian equity dengan aset. Oke, kita sudah mendapatkan bobotnya ya. Jadi bobotnya debt itu 11,6 dari total ini, sementara equity-nya 88,4 untuk 2019 dan 2020. Baru kemudian COC ini ya kita average-kan tapi berdasarkan rata-rata tertimbang. Oke, berarti ini 2019 bobotnya dikali dengan 4%. 2020 bobotnya dikali dengan 4%. Itu ya. Kalau saya keliru dikoreksi, silakan. Ini 2019 bobotnya kali dengan 12,3%. Kemudian 2020 bobotnya dikali dengan 12,3%. Benar ya? Terus, maka rata-rata tertimbang untuk 2019 11,37, untuk 2020 11,57. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa saja kita menggunakan angka 2020 saja ya, sehingga misalnya kalau 2020 saja maaf, WACC-nya berarti 11,57. Tapi kalau bisa juga kita menggunakan data 2 tahun terakhir sehingga kemudian kita rata-ratakan. Oke, ya, jadi kita ketemu weighted average cost of capital 11,47. Oke, jelas ya? Kemudian kita menghitung, kita sudah punya COC-nya, cost of debt punya, cost of equity punya, WACC punya, ya kan? Kemudian kita coba menghitung nilai ekuitas atau nilai kalau per sahamnya berarti nilai
nilai evaluasi per sahamnya. Yang pertama menggunakan, ini kita pakai dua metode. Yang pertama menggunakan FCF, Free Cash Flow. Di sini proyeksinya sudah given ya. Kemudian growth-nya juga ada, ini abaikan saja ini. Karena di sini sudah ada informasi growth rate-nya 6%. Oke, jadi kita isi yang kuning-kuning. Yang ini kita pakai berapa ini cost of capital? Pakai yang WACC, Pak. Pakai WACC. Kenapa WACC? Karena free cash flow itu, ya definisinya free cash flow adalah cash flow yang bebas untuk dibagikan kepada baik debt holder maupun shareholder. Ya. Jadi bukan hanya untuk shareholder, jadi juga kepada debt holder, pemegang obligasi lah misalnya. Ya, oleh karena itu maka cost of capital yang dipakai haruslah cost of capital yang merepresentasikan cost of capital equity maupun debt ya. Dan kemudian juga satu dari definisi, dua kemudian hasil dari discounted free cash flow ini adalah total aset ya. Sehingga untuk mendapatkan total equity kita kurangkan dulu dengan nilai hutang. Oke, jadi di sini kita pakai 12,3 ya. Sorry, 11,47. Atau ya 11,5. Ya, jadi ini kita pakai WACC. Kemudian terminal value-nya ini silahkan sekali lagi kalau Anda mau lebih pendek boleh ya. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Misalnya Anda mau menghitung cuma 1 2 3 1 2 3 4 misalnya. Kemudian ke 5 6 dan seterusnya Anda pakai terminal value boleh. Ya, tapi term and condition apply. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya nanti discount factor-nya juga beda. Nah, ini tapi karena di sini sudah diarsir kuning-kuning begini ya, jadi ya kurang lebih sudah ada petunjuk ya. Kita menghitung sampai 5 tahun, kemudian 6 seterusnya itu merupakan terminal value. Jadi di sini berapa ini di sini? Sama dengan 61.926. Ya, maksudnya ini dulu. Berapa dibagi berapa atau berapa ditambah berapa? Yang I4 itu, Pak, yang forecast 2026. Yang 2026, yang ini ya? Ya. Oke. Dibagi cost of capital dikurang growth rate-nya. Ya. Jadi karena ada growth, maka denominatornya atau penyebutnya dikurang dengan growth. Kalau misalnya tidak ada growth, maka hanya dibagi dengan cost of capital. Atau ada opsi ketiga ketika terminal value-nya 0 gitu ya. Oke, jadi 61.000 ini mencerminkan forecasted free cash flow 2006 sampai seterusnya, sampai forever ya. Kemudian diskon faktornya berarti ini 1 ditambah cost of capital salah. Pangkat berapa? 1. 1, Pak. 1. Terus Izin tanya, Pak. ya. Yang COC 11,5% itu WACC-nya kenapa pakai
rata-rata dari 2019 sama 2020. Kenapa enggak yang 2020 aja, Pak? Saya masih belum paham. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. Tadi saya bilang bisa saja misalnya menggunakan 2020 saja begitu ya. Apa namanya? Tapi bisa menggunakan rata-rata. Jadi ini sama dengan pertanyaan kenapa dalam forecasting misalnya, kenapa sales forecast-nya diasumsikan 5%? Kenapa sales forecast-nya diasumsikan mengikuti pertumbuhan sesuai dengan 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi boleh-boleh saja Anda ketika memproyeksikan pertumbuhan sales atau penjualan ya, itu dengan rata-rata 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Yang penting adalah judgement-nya ya, justifikasinya. Sama dengan tadi di sini saya bilang, Anda boleh saja misalnya menghitung streamnya itu cuma sampai tahun keempat, kemudian tahun kelima, keenam dan seterusnya itu terminal value, boleh saja gitu ya. Tapi tadi ya dengan ketentuan dan syarat berlaku gitu ya. Tapi di luar itu adalah justifikasinya. Nah, jadi dalam perhitungan secara aktual boleh saja gitu ya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa kalau menggunakan 2 tahun terakhir itu lebih akurat begitu ya. Atau misalnya kalau misalnya kondisi tahun 2019 itu tidak normal, let's say ada pandemi ya, ada COVID begitu misalnya, sehingga 2019 itu nggak normal, maka orang menggunakan 2020 saja gitu. Jadi itu boleh tergantung kepada justifikasi dengan melihat perkembangan atau situasi yang ada gitu ya. Nah, tapi kalau bicara dalam soal ini ya, karena ya gampangannya ini sudah di setup, saya setup seperti itu tadi, kemudian ya di sini tadi ya rata-rata begitu, ya, di rata-rata ya pakai saja 2 tahun terakhir ini di rata-ratakan. Begitu mungkin Anissa ya. Oke, jadi ini kemudian lanjut. Angka 2. Oke, kita sudah mendapatkan diskon faktornya. Kemudian kita diskontokan ya, kita discounted, kita present value kan, maka di sini ini ya dibagi dengan ini. Ya, kita kemudian sudah mendapatkan present value dari 5 free cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian kita present value kan terminal value-nya ya dengan diskon factor awal tahun atau dalam hal ini di tahun kelima. Ya. Ada pertanyaan? Dengan demikian kita punya total present value-nya berapa? 34.640,04 Pak.
346 ya. Jadi ya kita jumlahkan saja present value termasuk juga yang terminal value-nya ya. Jadi yang free cash flow tahun ke-6 dan seterusnya ini diproyeksikan 60, totalnya 61.000 sekian, present value-nya 35.000, total 346. Nah, ini kemudian ingat kalau free cash flow ini menghasilkan value of asset ya. Ini masih value of asset, sehingga untuk mendapatkan present value of equity kita kurangi dengan debt. Nah, debt di sini ini karena kita melakukan perhitungannya di tahun 2020 ya, tahun terakhir aktual kan 2020, maka kita apa namanya, debt-nya menggunakan yang ini. Sehingga kita dapatkan ekuitasnya selisihnya ya 33.000, kemudian jumlah saham beredarnya 2.315, maka per share-nya tinggal kita bagi. Ya. 14. Ada pertanyaan? Jelas ya? Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Yang abnormal earning perlu dibahas, enggak? Atau sudah cukup jelas? Boleh Pak, dengan cepat saja. Oke. Yang pertama untuk apa namanya, nilai yang akan kita present value kan beda dengan free cash flow yang angkanya langsung bisa kita dapatkan dari forecast ya, dari forecasting. Kalau untuk metode yang abnormal earning kita harus hitung dulu ya. Pertama cost of capitalnya ini pakai berapa ini? CAPM. CAPM ya. Kenapa? Karena abnormal earning itu langsung menghasilkan nilai ekuitas ya. Jadi sudah memperhitungkan debt ya. Oleh karena itu yang dipakai adalah cost of equity atau cost of capital for equity ya. Dalam hal ini kalau dalam soal kita berarti yang CAPM ini, bukan yang WACC ya. Ini yang perlu hati-hati. Jadi ini sama dengan discounted dividend model ya. Cost of capitalnya pakai cost of equity. Nah, kemudian abnormal earning-nya, sedangkan kalau WACC itu dipakai untuk free cash flow dan abnormal operating income. Abnormal earning-nya ini sama dengan CSP dikurangi beginning value of equity ya. Jadi yang ini dikali dengan cost of equity. Kemudian untuk 2022 ya, CSP dikurangi ini
Ya, ini informasi yang diperlukan dalam metode ini adalah CSP 1 atau comprehensive income ya. Kemudian book value of equity. Beginning value of equity ya. Jadi kalau 2022 maka kita menggunakan yang 2021 ya, karena 2022 saldo awalnya itu adalah saldo akhir 2021. Yang 2021 tadi kita menggunakan 2020 karena yang 2020 merupakan saldo awal untuk 2021 ya, dikali dengan ini mau dihitung nggak nih yang 2006 dihitung nggak nih? Ini saya kuning ini nih. Kalau terminal value-nya itu mulai 2006 ya, maka yang ini enggak usah dihitung, enggak dihitung. Ya. Jadi dalam hal ini asumsinya kita menghitung present value aliran 5 tahun pertama 2021, 22, 23, 24, 25, kemudian 2026 dan seterusnya ini direpresentasikan dengan nilai forecast pada 2026 ya yang di terminal value kan. Sekali lagi Anda bisa saja misalnya saya mau menghitung 1 2 3 saja Pak. Terus yang 2024 saya terminal value kan. Boleh. Ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke. Kemudian terminal value-nya, nah kalau di sini berarti karena 5 tahun pertama sudah kita hitung ininya, kemudian yang tahun ke-6 itu kita terminal value kan, maka terminal value-nya berapa ini di sini? Oh, sorry. Ini masih abnormal earning ya. Jadi ini tetap kita hitung. Oke. Nah, kemudian di sini kita dalam mempresent value kan ya, mempresent value kan ini kita tahun 1 sampai dengan tahun 5, kemudian tahun ke-6 itu di terminal value kan. Sehingga di sini terminal value untuk abnormal earning berapa? 4.024 dibagi 12,3% dikurangi 1. Dikurangi dengan growth ya. Ini soalnya asumsinya ada growth. Kalau tidak ada growth berarti cukup dibagi dengan 12,3%. Kemudian diskon faktornya berarti 1,12 lah ya, kita buat 1,12 saja ya. Kemudian seperti yang tadi ya,
kita present value kan masing-masing. Berapa ini? Ini ya, abnormal earning dibagi dengan discount factor. Oke, dan kemudian kita mempresent value-kan terminal value-nya. Ya, sehingga totalnya kemudian ini perlu ditambah atau kurang atau sudah ini saja? Tidak perlu, Pak. Ya. Jadi ini kalau abnormal earning maka yang dihasilkan adalah sudah merupakan present value of equity. Sehingga kecuali kalau menggunakan metode abnormal operating ya, yang operating AOI, maka yang dihasilkan itu present value dari nilai aset ya, sehingga untuk mendapatkan ekuitas harus dikurangi dulu dengan hutangnya. Dan setelah kita mendapatkan present value ekuitasnya untuk mendapatkan share price-nya dibagi dengan saham beredar. Ya. Jadi kalau tadi dengan FCF kita menghasilkan angka 14, yang dengan abnormal earning 12. Ya. Pak, maaf mau tanya. Iya, silakan. Untuk yang kuning-kuning itu nggak ditambah sama yang book value itu ya, Pak? Oh, ya. Benar-benar. Lupa. Ya, jadi ke bawah yang ini ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi apa namanya? Untuk abnormal earning ya, dengan metode abnormal earning itu rumusnya adalah book value equity beginning balance ditambah dengan present value dari abnormal earning-nya. Ya, makasih. Lewatan jadinya. Ya, jadi di sini ini ya. Ya, jadi saya koreksi metode ini menghasilkan langsung nilai equity, tetapi bukan hanya dari present value dari abnormal earning, melainkan ditambah dengan nilai ekuitas awal. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin ingin minta ininya aja Pak, Excel-nya ini aja Pak, mungkin bisa di-share. Ini ya? Iya. Baik, ini nanti saya share. Silahkan dilihat. Tapi ini sudah benar ya? Bentar. Ada yang persis sama ini? Banyak ya? Mudah-mudahan banyak. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, ini nanti saya share ya di di WhatsApp group. Oke. Kemudian ini saya juga mau kemarin ada yang tanya ini ya.
Anissa ya kalau nggak salah ya, yang bagaimana kalau ada apa namanya preferred stock ya, stock apa namanya saham preferen ya. Bukan saya deh kayaknya Pak yang tanya. Bukan ya, siapa ya? Atau di kelas sebelah ya? Di kelas ini tapi saya lupa siapa yang tanya Pak. Ya, Di kelas ini. jadi begini, apa namanya? Kan kita sudah melakukan valuasi ya, valuasi menghasilkan nilai aset atau nilai equity. Kalau yang dihasilkan adalah nilai aset, untuk mencari nilai equity-nya ya kita kurangi dulu dengan debt-nya, dengan hutangnya, baru ketemu nilai equity. Nah nilai equity itu ya nilai equity ini ya maksudnya perkiraan kan, karena ini kan valuasi ya, artinya yang apa namanya tentunya tidak akan sama dengan nilai bukunya ya. Tapi itu merepresentasikan nilai equity apa namanya yang merupakan modal perusahaan. Sehingga kalau perusahaan punya common stock dan saham preferen ya apa namanya nilai ekuitas yang didapatkan itu merepresentasikan total nilai dari dua hal itu begitu ya. Jadi bukan hanya common stock. Cuma ya ini sedikit complicated, apa namanya tidak langsung bisa dibagi begitu saja berdasarkan jumlah sahamnya. Let's say misalnya saham preferen 1000, saham biasanya 10.000, berarti 11.000, maka kemudian outstanding number of share-nya 11.000, tidak bisa seperti itu ya. Sehingga tapi ini ya apa namanya hanya pengetahuan saja, mungkin nggak akan keluar di soal. Artinya kalau misalnya satu perusahaan itu punya saham preferen, ini lebih complicated menghitungnya. Begitu kita mendapatkan nilai ekuitasnya, maka kemudian kita perlu mengurangkan nilai ekuitas ini dengan valuasi dari saham preferennya. Ya, baru kemudian hasilnya adalah nilai ekuitas untuk yang saham biasa atau common stock. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi persis sama dengan tadi, kalau yang dihasilkan adalah total asetnya, ya, maka untuk mendapatkan total ekuitas yang bisa dibagi untuk saham biasanya, kita harus kurangi dulu dengan debt-nya kan, hutangnya kan. Ya. Nah, kalau perusahaan itu punya saham preferen juga, maka kemudian juga total equity yang diperoleh dikurangkan dulu dengan valuasi dari saham preferen itu. Baru kita mendapatkan total equity yang eksklusif dari saham preferen yang kemudian bisa dibagi kepada saham biasa yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, berapa valuasi saham preferennya tentu ada ininya sendiri ya. Kita mengestimasi memvaluasi saham preferennya berapa. Ya, tapi itu ini ya apa namanya pengetahuan saja ya mungkin. Baik, cukup ya. Untuk apa namanya, saya berharapnya sih nanti ini karena untuk yang analisis laporan keuangan sektor publik mungkin tidak terlalu kompleks ya, artinya bisalah ya. Untuk hitung-hitungan pun sederhana ya, rasio-rasio begitu ya. Sehingga nanti pekan depan misalnya mungkin kita akan pakai sebagian waktunya untuk bahas yang hitung-hitungan valuasi ini. Demikian juga untuk yang pekan terakhir ya. Tapi tolong kalian imbangi dengan baca ininya, materinya. Artinya mungkin yang sifatnya teoritis begitu ya, mungkin tidak terlalu banyak dibahas di kelas ya. Anda baca, itu sudah ada modul ALK sektor publik yang saya share, silahkan dibaca. Apabila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, mau didiskusikan, silahkan. Ya. Baik.
Baik, ini hanya untuk mempermudah saja PPT-nya. Intinya ini sama dengan yang ada di modul maupun yang mind map yang ada di Classroom, yang di Google Classroom ya. Jadi sama, ini hanya untuk mempermudah pemaparan saja ya. Oke, jadi kita belajar analisis laporan keuangan. So far yang kita bicarakan adalah di sektor private ya, perusahaan gitu. Nah, kemudian kita coba melihat dari dimensi yang lain, yaitu di sektor publik ya, pemerintahan. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah pemerintah daerah ya, meskipun nanti dalam beberapa hal kita bicara pemerintah secara umum ya, tapi nanti di implementasinya, di hitung-hitungannya nanti kita ke pemerintah daerah ya. Terlebih karena ya kalian nanti kan akan ini ya, apa namanya, bekerja di sektor publik ya, di pemerintahan ya, sebagai PNS, sebagai ASN, maka perlu mendapatkan apa namanya, pemahaman tentang analisis laporan keuangan untuk sektor publik ya. Tapi ini ya, katanya untuk STAN sudah nantinya akan juga didistribusikan di KL ya, apa didistribusikan, ditempatkan ya. Ya rumornya gitu Pak. Tapi masih rumor kan ya Pak. Kakak kelas kayaknya sudah ya, belum? Kakak Iya Pak, kelas sudah Pak. Sudah Pak. ya? Sudah Pak. Di mana saja selain di Kemenkyu? Banyak Pak, hampir di seluruh KL Pak. Seluruh Di KL ya? Bakam. Iya, hampir di semuanya Pak. Di Pemda juga ada Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Kalau di Pemda, kalau sesuai kampungnya nggak apa-apa ya. Kalau Pemda ya agak Nggak tahu berisik, juga Pak. tapi nggak apa-apa lah ya. Kan ya namanya rezeki ya. Iya Pak. Maksud saya kalau jadi PNS pusat ya di Kemenkyu misalnya, kemudian dapat SK pertama kemana begitu ya, ke Papua atau apa, kan ada harapan nanti dimutasi ke Jawa. Tapi kalau pemerintah daerah apa namanya, pemerintah daerah kan ya di sana terus gitu, maksudnya untuk pemerintah daerah. Tapi ya oke lah, mudah-mudahan yang terbaik ya buat kalian nanti. Oke. Ini mungkin di sisa waktu kita ngobrol-ngobrol saja ya. Jadi sebelum kita bicara ini, kita bicarakan ruang lingkupnya dulu, apa konteksnya ya, backgroundnya tentang kebijakan anggaran pemerintah ya, government budget policy. Ya, kita tahu bahwa untuk pemerintah itu keuangannya itu diwujudkan dalam bentuk anggaran ya, APBN kalau di pemerintah pusat atau APBD gitu ya. Nah, kalau di let's say di APBN itu ada berapa apa namanya? Ada berapa elemen Pos. utama di APBN itu? Pos ya Pak. Tiga ya, ada tiga pilar utama dalam anggaran itu, apa saja yang biasanya kita lihat di laporan realisasi anggaran? Pendapatan, Belanja sama pembiayaan Pak. Ya, good ya. Jadi tiga itu merupakan pilar atau elemen penting dari anggaran suatu negara atau daerah: pendapatan, belanja, dan apa namanya, pembiayaan atau financing. Gitu ya. Apa namanya? Pernah dengar kebijakan anggaran yang ekspansif? Belajar makroekonomi kan ya? Belajar Pak. Ya. Kalau kebijakan anggaran yang ekspansif itu yang gimana?
Itu anggaran atau ini fiskal atau moneter, Pak? Fiskal. Kalau moneter kan ini ya peredaran mata uang ya, itu yang Bank Indonesia. Kalau di fiskal policy, di kebijakan fiskal itu kan ada kebijakan ekspansif dan kontraktif ya. Ekspansif dan kontraktif. Itu ada yang tahu? Yang buat mendorong ekonomi itu bukan, Pak? Ya. Maksudnya gimana kalau buat mendorong ekonomi? Jadi biasanya size ekonomi dari sebuah negara ya, ukuran ekonomi dari sebuah negara itu direpresentasikan ya, ada banyak toolsnya ya, tapi yang paling banyak dipakai kan PDB ya, pendapatan PDB pendapatan domestik bruto ya. Bruto, iya Pak. Ya, atau GDP ya kalau bahasa Inggrisnya, gross domestic GDP, gross domestic product ya. Produk domestik bruto. Nah, itu apa saja yang ada di situ elemennya? Ada konsumsi, investment, government spending, ekspor impor, Pak. Ekspor impor, good ya. Jadi itu tadi yang disebutkan itu, tapi ekspor impor itu mengurangi ya. Jadi itu yang mempengaruhi size ekonomi suatu negara. Ya. Makanya Indonesia itu paling besar size ekonominya di Asia Tenggara karena penduduknya banyak, ya, konsumsinya besar, kemudian juga investasi, kemudian government spending. Nah, di sini kunci ya, yang akan mengantar kita kepada pemahaman tentang fiscal policy yang ekspansif dan kontraktif tadi. Jadi di sini government spending itu atau belanja pemerintah itu berkontribusi terhadap pertumbuhan size ekonomi ya, yang nanti juga kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya kita bicara ekonomi growth gitu ya, pertumbuhan ekonomi ya. Kalau tahun lalu 1000, kemudian sekarang misalnya 1100 ya, maka pertumbuhan ekonominya 10% begitu ya. Tapi sekarang mungkin nggak ada negara dengan pertumbuhan ekonomi 2 digit ya. Dulu China pernah, Indonesia pernah, tapi sekarang sudah enggak. Sekarang kisaran 5%, ya, apalagi dengan COVID mungkin 4%. Tapi tadi ya, semakin besar government spending, maka semakin besar pula PDB atau size ekonomi tadi. Nah, pada saat-saat tertentu, ya, terutama ketika ekonomi lagi nggak baik, ya, resesi gitu, seperti sekarang misalnya, maka nilai konsumsi masyarakat itu kemungkinan besar turun, ya. Orang jadi lebih sedikit membelanjakan uangnya ya. Contoh misalnya orang sekarang nggak bepergian kan, tidak piknik ya, nggak traveling ya, karena ada pembatasan juga dan sebagainya. Maka uangnya kan di save ya, konsumsinya kan lebih sedikit. Investasi demikian juga, yang orang mau menanamkan modal juga lebih sedikit. Maka untuk menjaga supaya size ekonominya ini tetap stabil ya, supaya pertumbuhan ekonominya tetap positif ya, satu-satunya yang bisa dikontrol itu adalah, yang kontrolnya itu lebih penuh itu adalah government spending. Ya, artinya belanja pemerintah tadi, satu dari 3 hal dalam anggaran tadi, belanja pemerintah. Maka belanja pemerintahnya digedein. Ya. Dan ketika itu tidak sama atau lebih besar dari pendapatannya, ya, pendapatan yang diperoleh dari pajak maupun non pajak, maka pada saat itulah kita membutuhkan yang namanya pembiayaan tadi, financing ya, atau bahasa ininya utang gitu ya. Nah, itu ekspansi itu seperti itu. Jadi belanjanya dibesarkan lebih besar daripada pendapatan, dan oleh karena itu kita pinjam uang,
financing. Ya. Kalau yang sebaliknya tadi yang kontraktif itu belanjanya disedikitin sehingga mungkin malah lebih kecil dari pendapatan, ya, sehingga mungkin malah surplus, ya. Tapi ya disinilah ya uniknya sektor publik, ya. Kalau surplus, ya, pemerintah surplus itu bukan berarti bagus. Sebaliknya kalau anggaran pemerintah itu defisit bukan berarti buruk. Ya. Tidak, ukurannya bukan seperti yang di swasta. Kalau swasta kan ya surplus bagus, kalau defisit berarti poor performance. Di pemerintah nggak seperti itu. Kalau surplus malah karena fungsinya tadi untuk mendorong perekonomian secara besar. Kalau misalnya surplus dalam kondisi ekonomi yang booming, that's good, ya, that's good. Karena biasanya pertumbuhan ekonomi itu berjalan beriringan dengan inflasi, ya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, inflasinya juga semakin besar, ya. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, maka ada istilah namanya overheated, kepanasan, ya. Karena biasanya inflasinya juga akan tinggi. Nah, kalau situasinya seperti itu, maka memang benar pemerintah kemudian kontraktif, ya, melakukan konstruksi, mengurangi belanja. Supaya apa? Supaya tadi kebalikan dari yang ilustrasi pertama saya tadi, supaya size ekonominya agak mengecil, supaya pertumbuhan ekonominya bisa lebih kecil, supaya inflasinya lebih kecil, ya. Ini kalau dalam makroekonomi ini alat fiskal, ya. Kalau alat moneter lain lagi, ya. Tadi ada yang bilang moneter. Kalau moneter mengaturnya dengan uang beredar, ya, dengan uang beredar. Kalau ya itulah, mungkin saya nggak usah terlalu jauh, ya. Kembali ke tadi, maka kalau surplus harus dilihat dulu, gitu, ya. Maka sebagian besar pemerintah itu minus, gitu, ya, defisit. Indonesia, kemudian even juga negara seperti Amerika, itu Jepang itu kan utangnya juga besar kan, ya, karena mereka kebijakan ininya ekspansif, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian dibutuhkan pilar ketiga tadi, financing, untuk berhutang, ya. Makanya kalau pemerintah berhutang itu juga belum tentu buruk, gitu, ya. Beda dengan rumah tangga, beda dengan perusahaan, gitu, ya. Meskipun tentu kita harus berhati-hati dengan risikonya. Ingat, ya, di pekan ke-9 kan kita diskusi soal itu. Diskusi soal risiko ini, ya, risiko fiskal dari investasi pemerintah, ya. Kemudian penugasan BUMN itu kan, ya. Jadi tetap ada risikonya, ya. Tapi bukan hal tabu pemerintah itu untuk pinjam uang, financing. Maka sekarang misalnya kan pemerintah sekarang banyak kritik karena nilai utangnya semakin besar, gitu, ya. Tapi that's okay, gitu, ya, karena memang pemerintah butuh itu. Ya, karena ya kebijakan fiskal itu seperti itu. Kita tidak bisa seenaknya, ya, untuk balancing, ya, tidak bisa seenaknya untuk menggenjot penerimaan pajak misalnya. Ya, kan logiknya kan ya, kalau misalnya belanjanya besar, maka supaya uangnya cukup, maka pajaknya perlu digenjot, gitu kan, perlu dipush supaya banyak. Tapi itu tidak sesederhana itu, gitu, ya. Contoh misalnya, ini ada barang yang tadinya belum dipajakin, PPN misalnya, sekarang di PPN-kan, di PPN-in, gitu, ya. Atau mungkin tarif pajak penghasilan dinaikkan persentasenya, gitu, ya. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Tidak semudah itu sih, Pak, kalau dari pandangan saya, Pak. Kenapa? Kan bisa saja nih, belanjanya kita butuh tadi, karena butuh ekspansi kan, belanjanya butuh besar. Maka ayo penerimaan pajaknya digedein dengan
memajakin yang belum dipajakin, kira-kira seperti itu. Gimana? Eh, Apa tadi? Kalau izin Pak, kalau dari pandangan saya, misalnya dalam menaikkan pendapatan pajak kan yang saya tahu kan yaitu bisa dengan cara menaikkan atau menurunkan tarif gitu kan Pak ya. Kalau ibaratnya kalau tadi ada yang belum di PPN kan, terus kita PPN kan, nah nanti itu masyarakat akan bereaksi terhadap hal itu gitu, sesuai di ekonomi kan bereaksi terhadap insentif, artinya ketika itu dipajakin pasti pasar itu juga akan bergerak gitu, akan ada dead weight clause mungkin gitu Pak kalau dari pandangan saya, jadi tidak semudah itu juga gitu Pak kalau dari pandangan saya. Ya, apa namanya, benar ya, karena apa namanya, kalau di pajak ya, fungsi pajak itu selain budgeter ya, budgeter artinya untuk alat untuk memenuhi kebutuhan budget anggaran, itu juga punya fungsi regulatori ya, apa namanya, pengaturan ya. Jadi misalnya apa namanya, ada barang yang perlu diatur tata niaganya gitu ya, maka kemudian dikenakan pajak tertentu. Contoh misalnya, saya nggak tahu kondisi persisnya ya, tapi saya ambil saja ilustrasi, misalnya gula misalnya. Gula karena produksi dalam negeri itu banyak gitu ya, dan supaya apa namanya, pasokannya stabil ya, tata niaganya stabil, maka jangan sampai ada impor gula ya. Karena kalau ada impor gula maka jumlah pasokan gula, suplai gula menjadi besar dan harganya turun. Nanti akan petani tebu ya atau pengusaha pabrikan gula itu nanti akan menderita karena harganya turun. Nah, supaya harganya bisa dijaga dengan stabil gitu ya, maka impornya itu dilarang dalam tanda kutip. Dilarangnya dengan cara apa? Dengan cara mengenakan pajak impor misalnya. Nah, itu contoh ya, atau ilustrasi pajak sebagai budgeter ya, sebagai regulatori ya, fungsi reguler, fungsi untuk meregulasi. Kemudian tadi yang disampaikan Fikri tadi ya, bahwa Pak. pajak itu apa namanya, juga untuk mengatur behavior masyarakat. Gitu. Kenapa misalnya PPN BM ya, ada PPN BM apa namanya, pajak penjualan barang mewah gitu ya. Ya salah satunya supaya masyarakat tidak bergaya hidup mewah gitu kan. Jadi ada implikasi dalam bentuk behavior gitu ya. Begitu tarif pajak diubah gitu, dinaikkan misalnya, tidak serta-merta kemudian pemasukan akan naik, karena orang justru akan bereaksi behavior mereka untuk tidak membeli barang itu seperti tadi yang disampaikan Fikri. Akhirnya malah secara total penerimaan dari pajak di sektor itu yang tarifnya dinaikkan itu lebih kecil begitu ya. Nah, jadi itu tidak semudah itu. Kalau misalnya kita membutuhkan pendapatan yang lebih besar atau arus kas yang lebih besar untuk membiayai belanja tadi, tidak semudah itu kita menaikkan pajak gitu ya. Banyak faktornya. Di tahun 2020 kemarin ya, itu juga banyak relaksasi kan. Karena apa? Karena kalau apa namanya, pajak digenjot begitu juga apa namanya, masyarakat juga nanti yang akan rugi ya. Nah, oleh karena itu dari sini kita kemudian memahami urgensi dari financing ya, urgensi dari pembiayaan atau berhutang gitu ya. Terlebih ketika belanjanya juga harus dibayarkan gitu ya, harus dibelanjakan, tidak bisa diefisiensikan juga gitu ya. Sementara pendapatannya tidak bisa didorong untuk lebih besar, maka solusinya adalah financing, apa namanya, meminjam. Nah, karena meminjam ini sama leverage juga kan ya, ini kan ada risikonya, maka kemudian kita membutuhkan satu alat analisis untuk
make sure ya untuk memastikan kondisi kesehatan dari pemerintah. Ya, itu kira-kira background ya fiscal policy. Kemudian APBN dan APBD ini karena yang akan kita bicarakan itu konteksnya APBD ya, apa namanya, anggaran pendapatan belanja daerah ya, baik di provinsi maupun di kota kabupaten ya, maka kita perlu tahu bahwa sebagian besar APBD itu masih rely on APBN ya, masih bergantung pada APBN ya, karena di APBN itu ada yang namanya dana perimbangan, transfer ke daerah ya, transfer ke daerah. Jadi apa namanya, dibelanjakan juga tetapi tidak secara langsung oleh pemerintah pusat, melainkan itu ditransfer ke daerah. Bentuknya ada macam-macam, apa saja transfer pemerintah pusat ke daerah? Dana alokasi umum, Pak. Dana alokasi umum, kemudian ada Bagi hasil. BBH, dana bagi hasil. dana alokasi khusus ya. Kalau bagi hasil itu apa namanya, biasanya berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut ya. Contoh misalnya kalau Jawa Tengah itu apa namanya, Temanggung atau apa ya yang menghasilkan tembakau. Lupa saya. Nah, artinya ketika ada pendapatan dari itu, maka kota atau kabupaten tersebut akan mendapatkan bagi hasilnya. Di provinsi-provinsi yang kaya minyak ya, Riau, kemudian juga di Kalimantan ya, itu ketika ada pertambangan atau apa namanya, tambang minyak atau tambang mineral gitu ya, mereka akan mendapatkan bagi hasilnya, dana bagi hasil. Ini dari pemerintah pusat ke daerah. Kemudian ada dana otonomi khusus ya, dana macam-macam lah ya, banyak gitu ya. Nah, kemudian government financial statement atau laporan keuangan pemerintah itu, dan dengan konteks ini ya, itu menjadi alat untuk pengambilan keputusan ya, alat untuk apa namanya, ya menyediakan data-data yang relevan, sama prinsipnya dengan yang di private, yang di apa perusahaan ya. Perusahaan juga membutuhkan laporan keuangan yang kemudian dianalisis untuk kemudian mereka mengambil satu decision making ya, apa namanya, pengambilan keputusan. Oke, jadi di sini kita mengetahui ya letak signifikansi dari analisis laporan keuangan di sektor publik atau terhadap pemerintahan. Kondisi yang terjadi sekarang, sorry ini pakai bahasa Inggris karena saya ini saja dari mind map yang ada di Google Classroom ya. Kondisi sekarang itu analisis seperti ini masih jarang dilakukan, masih rarely applied ya, masih tapi ini mungkin maksudnya kondisi yang sebelumnya ya, belum banyak dilakukan ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin pemerintah pusat sendiri kan baru mulai reform ya di pengelolaan keuangan negara itu di tahun 2003 ya. Kalau sebelum itu pada masa Orde Baru ya, kalian mungkin belum lahir ya, di Orde Baru itu kita belum punya neraca. Negara kita kalau sekarang kita punya neraca, kita bisa menunjukkan neraca pemerintah pusat, balance pemerintah pusat. Dulu enggak ada, ya enggak punya. Kemudian juga dulu lucunya apa namanya, pinjam juga, artinya defisit juga, kemudian ngutang, tetapi apa namanya, dihaluskan bahasanya, bukan utang. Saya lupa apa ya. Tapi intinya ini kebijakan anggaran berimbang, gitu ya. Kebijakan anggaran berimbang. Ya. Jadi tapi jadi tidak transparan, ya. Faktualnya itu kita utang, ya, tetapi tidak pernah disebut bahwa itu utang. Nah tadi apa namanya, meskipun masih jarang diaplikasikan, tetapi ini merupakan satu kebutuhan, gitu ya, satu kebutuhan.
Di luar itu juga ada beberapa keterbatasan ya dalam analisis laporan keuangan, dan ini berlaku juga sih dengan yang sudah kita pelajari analisis laporan keuangan di sektor private ya. Satu, historical basis ya, kemudian informasinya juga sifatnya general ya, tidak spesifik ya. Karena memang ketika sama dengan di sektor privat, ketika kita bicara financial accounting ya, pakai standar, maka itu kan standar itu kan untuk memenuhi kebutuhan banyak pihak, banyak stakeholder gitu ya, sehingga dibuat umum, tidak bisa spesifik. Makanya di kelas-kelas awal dulu kita kenal istilah accounting noise begitu ya, accounting noise, kebisingan accounting yang diakibatkan karena adanya standar ini, karena standar itu tidak bisa mengcapture kebutuhan untuk data yang sifatnya spesifik. Ini juga terjadi di sektor publik. Kemudian subjektif ya, ada subjektivitas juga, sama dengan yang sudah kita pelajari, karena di beberapa item itu perlu estimasi ya. Nah, kalau sudah estimasi ya subjektif gitu ya. Kalau kemarin kita mempelajari ada yang manajemen yang progresif atau agresif begitu ya. Jadi cenderung untuk supaya bisa mengakui revenue sebanyak-banyaknya misalnya. Kemudian juga limitasi yang lain adalah karena laporan keuangan ini sifatnya kuantitatif ya, sementara mungkin ada banyak hal yang tidak bisa dipenuhi begitu saja dengan informasi kuantitatif. Ya, jadi perlu ada informasi yang kualitatif. Oke, ini background saja. Objektifnya transparansi ya, jadi apa adanya, jujur begitu ya, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tadi contohnya ketika kita hutang, kita katakan itu sebagai hutang ya, bukan yang lainnya ya. Jadi itu kita hutang ya, meskipun bahasanya financing ya. Kemudian accountability, akuntabilitas, kan pasangan kan ya, transparan dan akuntabel ya. Jadi bahwa pemerintah itu bertanggung jawab ya dalam melaksanakan tugasnya ya, tanggung jawabnya itu diwujudkan dengan dengan laporan keuangan ya. Kemudian juga tentu ada kebutuhan manajemen ya. Jadi ini kita bicara objektif dari analisis laporan keuangan ya. Bahwa laporan keuangan itu perlu dianalisis, salah satunya untuk kepentingan manajerial ya, supaya pemerintah eksekutif itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat gitu ya. Kemudian juga ada intergenerational equity ya, artinya kesinambungan antar generasi ya. Jangan sampai sumber daya yang ada sekarang dihabiskan dan merugikan generasi yang akan datang. Artinya bisa saja misalnya sekarang butuhnya berapa, kemudian kita pinjam sebesar-besarnya, tapi itu nanti efeknya tidak baik untuk generasi yang datang sesudah kita gitu ya, karena mereka nanti akan menanggung kewajibannya atau hutangnya. Jadi perlu ada keseimbangan. Dan juga kebutuhan lainnya atau tujuan lainnya adalah performance evaluation untuk kinerja. Oke. Yang melaporkan ya, entitas pelaporan itu ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah baik provinsi maupun kota kabupaten, kemudian juga KL ya, kementerian lembaga atau kementerian lembaga ya, Ministry and Government Entity. Mereka adalah entitas pelaporan ya.
kalau dalam standar itu kita ada dua istilah, ada entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kalau satker ya, kantor-kantor seperti ya KPP atau KPPN ya dan sebagainya, itu mereka satker ya, tapi mereka bukan reporting entity, mereka entitas akuntansi, mereka menyelenggarakan akuntansi, tapi yang melaporkan, yang kemudian menghasilkan satu laporan formal yaitu ada di tingkat kementerian. Seperti unit eselon 1 pun ya mereka menyelenggarakan akuntansi, dan oleh karena itu disebut sebagai accounting entities gitu ya. Dan juga ada reportnya, tetapi yang formal itu adalah report di tingkat kementerian. Adapun untuk pengguna dari analisis laporan keuangan ya itu banyak. Jadi artinya kita bicara di sini tentang analisis laporan keuangan sektor publik ya. Ketika analisis itu dihasilkan, maka yang menggunakannya ya, memanfaatkannya adalah pemerintah itu sendiri ya, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, tadi untuk keperluan manajerial misalnya, untuk performance evaluation misalnya dan sebagainya. Kemudian ada juga parlemen ya, baik di tingkat pusat DPR maupun di daerah DPRD, publik ya, meskipun mungkin hanya sebagian ya, rata-rata masyarakat mungkin juga tidak terlalu acuh gitu ya dengan hal ini, mungkin juga karena mereka tidak paham gitu ya. Tapi semakin kita dewasa, mature ya, semakin ibaratnya taxpayer ya, pembayar pajak itu berisik gitu ya, maka itu merupakan salah satu alat kontrol terhadap akuntabilitas dari pemerintah ya. Kalau taxpayer-nya nggak punya concern ya, itu sebenarnya nggak bagus gitu ya. Kemudian juga investor, kreditor ya, terutama dalam hal tadi, dalam konteks financing, ketika pemerintah itu mengeluarkan obligasi misalnya ya, maka analisis laporan keuangan itu perlu. Terutama ini ya, untuk menentukan yield-nya ya, rate yang akan diminta oleh mereka-mereka ini gitu ya, untuk membeli bond atau obligasi pemerintah. Kemudian juga auditor tentu ya, karena laporan keuangan kita diperiksa oleh BPK. Oke. Benefitnya ya, untuk pemerintah pusat ada untuk mengevaluasi tax dan non tax ya, PNBP ya. Kemudian juga spending policy evaluation untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan belanja ya. Kaitannya tadi ya, bahwa belanja itu, government spending itu merupakan elemen krusial ya dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dalam budget financing. Nah, untuk local government ini mungkin lebih berwarna gitu ya, karena ada banyak hal. Contoh misalnya ada financial dependency assessment ya, untuk, dan ini nanti akan kita lihat ya dalam implementasi analisis laporan keuangan sektor publik ini ya. Salah satunya nanti kita akan mengakses tingkat ketergantungan finansial dari local government. Ya, maka tadi di awal kita sampaikan hubungan antara APBN dengan APBD ya, bahwa APBD itu masih banyak di drop ya dari APBN dalam bentuk transfer pemerintah daerah. Nah, ketika itu mereka tidak bisa kreatif ya dalam PAD-nya, pendapatan asli daerah ya, maka artinya mereka punya ketergantungan atau dependensi secara finansial kepada pemerintah pusat. Ya. Jadi kalau pemerintah pusat nggak ngasih uang ke mereka ya habislah mereka. Ya.
mereka nggak punya PAD. Nah, PAD ini yang kaitan dengan yang selanjutnya, local revenue measurement, pengukuran pendapatan secara lokal atau pendapatan asli daerah ya. Sebentar. Oke, kita kelas dulu di portal. Ya, jadi analisis untuk apa namanya terkait dengan PAD mereka, kemudian juga bagaimana apa namanya budget spending mereka dibandingkan dengan local revenue, ya kontribusi dari tiap-tiap sumber pemasukan ya, apa namanya dievaluasi, diukur, ya termasuk juga pertumbuhan dari revenue dan juga biaya atau expense belanja ya, analisis. Oke, nah ini kemudian selanjutnya beberapa tools analisis ya yang kita gunakan. Nanti mungkin bisa di apa namanya bisa dibaca-baca dulu terlebih dahulu di modul ya. Di sini ada horizontal vertical analysis, ya jelas ya. Kalau horizontal berarti kita membandingkan apa dengan ini ya, dengan entitas yang lain misalnya. Kalau vertikal itu entitas yang sama tapi dengan waktu yang berlainan dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun lalu dan sebagainya. Changing of account analysis, perubahan besaran dari tiap-tiap account ya. Komponen analysis, trend analysis ya, bagaimana trennya, sumber dananya, kemudian juga ada analisis kepatuhan karena terutama kalau di pemerintah daerah itu kalau hubungannya dengan Kemenq itu di Ditjen Perimbangan Keuangan ya, pastinya ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Kemudian juga realisasi anggaran ya, analisis balance sheet juga analisis neraca. Nah, dari berbagai macam tools analysis ini beberapa ratio ya yang dipakai ya. Jadi hampir sama dengan waktu kita bicara financial analysis ya di sektor private. Di sini juga ada financial analysis untuk public ya, yang lebih kompleks, yang lebih complicated ya. Tadi misalnya ada financial dependency ratio, ada spending suitability ratio, rasio keserasian belanja ini antara belanja langsung dengan tidak langsung ya. Kalau di SCR ini kita temui juga di private kan ya, debt service coverage ratio untuk menghitung sejauh mana pendapatan yang dipunya itu bisa mengcover ya, melakukan coverage terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan hutang. Kemudian yang spesifik di publik ada fiscal space, ada tax ratio, ada budget access ratio, ini silpa ya, primary balance ratio dan sebagainya. Oke, apa namanya itu mungkin gambaran saja secara umum ya. Ada background tadi, ada kemudian tujuan-tujuannya, usernya siapa saja pengguna laporan keuangan. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut minggu depan dengan ya studi kasusnya ya, implementasinya. Tapi ini jelasnya less complicated dibandingkan dengan yang valuasi ya. Jadi hanya menerapkan rasio-rasio saya sehingga mungkin nanti sekali lagi mungkin kita masih bisa menggunakan sedikit waktu minggu depan dan minggu depannya lagi untuk juga kita melihat soal yang valuasi cost of capital dan sebagainya di samping ini ya. Tapi makanya saya minta tolong ini kalian apa namanya
pelajari sendiri. Kalau ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan bisa dibawa ke kelas, yang kita bisa diskusikan sama-sama. Itu mungkin ada pertanyaan. Cukup? Ya, baik. Kalau cukup, ya kita bisa cukupkan. Ya, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Masih ada 2 pekan lagi ya sebelum UAS. Tolong jangan lupa untuk tugas kelompoknya ya. Untuk bisa dicicil, dikerjakan ya. Sebisa mungkin sebelum UAS, tapi nanti kita lihatlah ya. Oke, kalau sudah tidak ada, oke, kita bisa akhiri. Selamat malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.